ada kekuatan dari orang yang secara de jure itu sudah tidak berkuasa, tetapi secara de facto masih menguasai institusi hukum kita, terutama institusi kepolisian. Dan kekuatan itulah yang digunakan untuk melakukan sejumlah tindakan meskipun dikritik oleh masyarakat yang ujungnya jelas memenjarakan warga negara. Ini adalah tuduhan yang sekali lagi sangat barbar dan sangat kurang ajar karena kemudian berupaya membenturkan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Saya mau betulkan sedikit, ya kan? Sebenarnya mereka ini menuduh ijazah orang palsu, makanya kalah terus. Kenapa? Mereka tidak mempunyai bukti ijazah yang asli ini, yang original ini, mereka nggak pernah meneliti, ataupun ijazah palsu yang original. Yang diteliti Roy, makanya saya bilang, sampai hari ini saya mengatakan bahwa penelitian dan pembuktian dari Roy CS ini kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Kembali lagi bersama 9.0 TV dari Buta Panditalopi Kabupaten Bulukumba. Di tengah panasnya penyidikan kasus fitnah ijazah Bapak Presiden Jokowi, Presiden Indonesia ke-7, salah seorang pengacara kembali tampil, siapa lagi kalau bukan Hosinuddin. Tetapi tampilnya ini bukan untuk membela hukum, tapi lebih untuk memainkan drama. Ya, drama sebagai pengacara Roy Suryo. Dimana kalau kita melihat narasi-narasinya, itu lebih banyak melakukan manuver, pernyataan-pernyataan tuduhan yang tidak jelas kepada Pak Jokowi. Dan bahkan dia muncul aktor sinetron yang kesurupan konspirasi, menuduh bantam Presiden Jokowi sebagai penguasa de facto yang mengatur Polri. Ini adalah tuduhan yang sekali lagi sangat barbar dan sangat kurang ajar karena kemudian berupaya membenturkan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Luar biasa teori konspirasi, rasa karaoke nyanyi nada-nada sumbang, tapi berharap publik ikut tepuk tangan. Inilah yang hari ini sedang dimainkan oleh Hosinuddin. Kita bicara profesi, yang Bu Dokter Julia itu kan aktivis, dia nggak aktif lagi menjadi dokter. Kemudian untuk Sunarto itu dia YouTuber. Kemudian untuk Rahmat Himran dia aktivis TPUA-nya begitu. Oke, jadi Rahmat aktivis TPUA. Ya. Kalau Julia sendiri? Dia orang yang sering diundang oleh TPUA begitu. Oke. Sementara YouTuber kita belum diperiksa ya? Belum diperiksa. Apa komentar Anda kalau melihat substansi hasil pemeriksaan hari ini? Ya, yang jelas begini ya. Kasus ini terasa berat ya. Bobot politiknya itu berat sekali. Jadi kalau bicara ada nuansa politik dalam kasus ini, saya katakan benar. Tetapi politik yang dimaksud bukan politik orang besar yang ingin RI 2 berganti, bukan ya. Saya luruskan bahwa ada kekuatan dari orang yang secara de jure itu sudah tidak berkuasa, tetapi secara de facto masih menguasai institusi hukum kita, terutama institusi kepolisian. Dan kekuatan itulah yang digunakan untuk melakukan sejumlah tindakan meskipun dikritik oleh masyarakat yang ujungnya jelas memenjarakan warga negara, rakyatnya. Anda nuduh polisi di bawah kendali? Bukan nuduh, saya sebut saja polisi begitu. Masih di bawah kendali saudara Joko Widodo. Polisi juga mana mau dituduh kayak begitu? Oh iya, kalau mereka tidak mau ya silakan. Tapi ini analisa saya simpulkan bahwa institusi polisi hari ini masih di bawah kendali saudara Joko Widodo yang secara de jure bukan presiden, tapi secara de facto masih menguasai lini-lini institusi kepolisian kita. Iya. Kenapa Anda masuk ke ruang politik kalau kita bicara ini ranah hukum? Nah justru itu, kalau kita bicara penegakan hukum, itu adalah ranah hukum. Tetapi ya goodwill tentang kebijakan policy dalam penegakan hukum, itu ranahnya politik. Kenapa? Institusi hukum itu di bawah kendali otoritas politik. Iya. Otoritas politik ini yang punya kekuatan untuk membuat warna hukum kita itu seperti apa. Sayangnya hari ini ya institusi politik kita itu belum dikuasai secara penuh oleh seseorang yang hari ini menjadi presiden secara de jure. De factonya masih berbagi kekuasaan dengan saudara Joko Widodo. Dibuktikan dengan kasus ini semestinya tidak perlu atau tidak bisa naik ke penyidikan. Karena jelas ini kan terkait dengan penyelenggaraan kebebasan bernegara dalam konteks menyampaikan pendapat di muka umum. Lalu kritik itu dinarasikan sebagai kejahatan. Setelah dinarasikan sebagai kejahatan, fitnah, pencemaran, keroyoklah ini ya anggota-anggota kubu Jokowi ini membuat laporan banyak-banyak keroyokan ini gitu loh. Dan kalau mereka mengatakan akan jadi tersangka, ya wajar mereka sudah menakar bahwa entitas institusi Polri masih di dalam kendali mereka dan kemudian mereka berani menyatakan
menyatakan ujungnya adalah tersangka, ujungnya terpidana. Walaupun dalam proses hukum, dalam penyidikan berhenti karena tidak ditemukan alat bukti itu biasa. Iya. Buktinya ada SP3. Ya, itu bisa terjadi kan? Itu bisa terjadi. Itu bisa Tapi terjadi, kan masih tetapi proses. ketika ada prejudis yang tadi dikatakan akan ada tersangka dan seterusnya, lah kami kemudian mengaitkan dengan apa yang kami rasakan di lapangan. Oh, wajar. Iya, tapi Mereka belum. begitu. Kan belum final, Nah, belum karena itu inkrah melalui juga. stasiun ini saya harus kencangkan suara ini agar tidak terjadi. Karena kita ingin institusi polisi kita lurus. Ya, benar-benar menjadi penegak hukum, bukan menjadi alat kekuasaan. Atau jangan-jangan Anda menggencangkan narasi tadi karena ada indikator Anda akan salah atau kalah begitu? Oh tidak, persoalan salah, kalah, dan seterusnya itu hal yang biasa bagi seorang advokat. Tapi kalau kita ingin bicara tentang kebenaran, keadilan, maka ada proses, prosedur, dan substansi itu harus sejalan. Tidak hanya kita mengejar substansinya demi kebenaran dan keadilan, tapi proses tahapan dan prosedur itu diloncati. Misalnya dalam kasus pengungkapan penyelidikan naik ke penyidikan. Kan sudah ada proses gelar perkara khusus di Bareskrim, hasilnya belum keluar. Kok kenapa ini tiba-tiba naik ke penyidikan? Padahal kalau kita bicara logika sederhana, tidak mungkin ada pencemaran dan fitnah ijazah palsu sebelum dibuktikan ijazah itu memang asli. Sementara kasus yang berkaitan dengan penyelidikan ijazah yang asli tadi dilaporkan palsu belum selesai. Tadi Ijazahnya dikatakan sudah katanya kan disita. game over ya. Lah justru kalau dalam tahapan prosedur penegakan hukum ini bukan game over, baru Oke. awal, baru Ya, awal. gitu. Tahan dulu. Kesempatan sama saya berikan. Bang Silver, silakan. Komentar Anda. Ya, makanya saya bilang tadi, Bang, ini kan pengembangan, ya kan? Pak Jokowi dan teman-teman yang melaporkan itu memberikan video-video dari peristiwa yang terjadi. Nah, dari video-video itu tentunya penyidik, ya kan, melihat, oh ternyata ada yang ngomong begini, ya indikasinya mungkin fitnah atau pencemaran nama baik atau manipulasi undang-undang ITE lah, pengasutan lah. Makanya akhirnya ada nama-nama yang hari ini ya kan diperiksa juga sebagai saksi gitu loh. Jadi nggak ada Pak Jokowi juga melaporkan 3 nama ini, Yulia kah, Sunarko kah, Pak Jokowi juga nggak tahu, kami juga nggak tahu ya kan. Tapi itu kan kewenangan daripada proses penyidikan gitu loh. Tapi yang kemudian menurut Pak Jokowi yang dianggap mencemarkan nama baik beliau dan melakukan fitnah, siapa sih Bang Silver? Ya kalau kita lihat sih ya Roy Suryo Rismond dan lain-lain ya yang benar-benar kita lihat indikasinya sangat kuat gitu loh. Tapi yang begini lagi, saya mau betulkan sedikit ya kan. Sebenarnya mereka ini menuduh ijazah orang palsu, makanya kalah terus. Kenapa? Mereka tidak mempunyai bukti ijazah yang asli ini, yang original ini mereka nggak pernah meneliti, ataupun ijazah palsu yang original. Yang diteliti Roy, makanya saya bilang sampai hari ini saya mengatakan bahwa penelitian dan pembuktian dari Roy CS ini kosong, nol besar. Kenapa? Yang diteliti itu adalah ijazah digital yang ada di media sosial. Yang itu Dan belum ini tahu tidak asli bisa atau palsu begitu. dijadikan alat bukti gitu loh. Yang benar itu adalah ijazah asli yang sudah diteliti oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri yang hasilnya identik dengan 3 ijazah asli teman Pak Jokowi. Terus yang lebih membingungkan lagi, tuduhan ijazah palsu ini pertama ditujukan kepada UGM. Berarti yang dipalsukan sebelum tahun 2005 ketika Pak Jokowi nyalon wali kota. Tiba-tiba muncul lagi tuduhan ijazah palsu oleh Pasar Pramuka tahun 2012. Jadi ini sama sekali kosong gitu loh, Bang Hosinuddin ya. Jadi Anda harus membuktikan, Anda yang mendalilkan, ya kan, kalian yang menuduh orang, kalian harus buktikan dulu gitu loh. Nggak bisa seenaknya kalian menuduh-nuduh orang, memfitnah orang gitu loh. Terus habis itu kalian harus minta Pak Jokowi itu menunjukkan ijazahnya. Saya katakan lagi, nggak ada satu produk unggulan, satu produk undang-undang di Republik ini mengharuskan seseorang itu memberikan informasi pribadinya, nggak ada. Termasuk Ya. tokoh Jadi memang nasional seperti mantan presiden begitu. Oh itu waktu menjabat sebagai penyelenggara negara. Sekarang Pak Jokowi sudah bukan penyelenggara negara. Terus mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi di Danantara. Menurut Undang-Undang Kementerian BUMN yang baru, ya kan, penyelenggara BUMN itu bukan penyelenggara negara. Itu udah clear. Ya, jadi kembali lagi, tolong
terangkan kepada teman-teman itu apabila mau menuduh orang harus ada bukti dulu. Termasuk Kalau tuduhan nggak, Bang yang Kozin, dijerat. Bang Silver bahwa Presiden Jokowi adalah presiden de facto. Kita punya de jure dan de facto, begitu? Kan itu kan anggapan dia aja, ya kan. Kalau umpama semua orang beranggapan begitu, sakit semua republik ini, ya kan. Kita sekarang presidennya adalah Bapak Prabowo Subianto. Pak Jokowi itu hanya mantan presiden dan orang biasa. Intinya itulah, ya kan. Jadi kita jangan lagi menarasikan hal-hal yang menurut saya itu nggak benar gitu loh. Jadi kelihatan ya, kalau sudah mentok bukti, mulailah lempar konspirasi. Kosinudin yang dari awal memang lebih banyak menggelar panggung sandiwara daripada panggung hukum, kini menuding bahwa Presiden Jokowi mengatur Polri dalam penanganan kasus ini. Lah, ini kalau serius tuduhannya bisa-bisa dia menjadi tersangka lagi Kosinudin ini. Padahal yang diproses ini kan sesungguhnya bukan karena kritik, tapi karena menyebarkan fitnah brutal soal ijazah, menyebarkan hoaks, kemudian memalsukan data, dan menyeret nama institusi dengan cara yang ngawur dan tak bermoral. Kalau kita melihat video itu, sepertinya memang polisi menjadi sasaran mereka, dan itu sengaja dilakukan, sahabat, supaya para polisi ini, para penyidik, takut mentersangkakan para cucung-cucung busuk ini. Padahal kita tahu ya, bahwa polisi tidak bergerak karena arahan Pak Jokowi, tapi karena laporan, alat bukti, dan hasil penyelidikan. Tapi ya, kita maklumi saja, kalau logika sudah dikalahkan deduksi, ya maka satu-satunya jalan adalah konspirasi jadi pelampiasan. Nah, itu artinya dia sudah memahami betul bahwa dalam posisi persoalan hukum ini mereka kalah. Makanya tensi politiknya yang dia naikkan porsinya, termasuk bagaimana mencoba menyudutkan pihak polisi. Sekali lagi, hal itu dia lakukan supaya polisi ini takut mengambil keputusan terhadap mereka-mereka untuk dinaikkan menjadi tersangka. Nah, ironisnya yang bicara soal Pak Jokowi ini kendalikan Polri adalah orang-orang yang memang sejak awal ngotot menyudutkan Pak Jokowi. Padahal klaimnya dan kelompoknya tak punya bukti yang valid, hanya modal video YouTube dan teori cocologi. Sok mau jadi pahlawan kebebasan berpendapat, tapi kelakuannya malah kayak penyebar gosip yang ada di warung kopi. Nah, memang sangat kasihan. Sudah kehabisan amunisi hukum, kini mencoba main drama politik murahan. Bayangkan sekali lagi Kosinudin dalam video ini menuding Jokowi kendalikan polisi. Padahal kalau kita melihat apa yang terjadi hari ini, justru hukum ini sudah mulai bekerja, dan orang-orang yang merasa terancam itulah yang sedang bergeliat tak tenang. Kalau tidak salah, kenapa takut diperiksa? Kalau merasa punya bukti, kenapa tak ajukan ke pengadilan? Tapi sayangnya yang ada malah main drama dan tuding sana sini. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh Bang Silvester, bahwa mereka tidak pernah memiliki memang bukti ijazah asli. Jadi penelitian mereka itu hampa, omong kosong semua. Sehingga saya sarankan lebih baik siapkan pembelaan hukum yang waras daripada sibuk berhalusinasi soal presiden bayangan dan Polri pesanan. Makanya saya selalu sampaikan bahwa dalam debat hukum yang kalah logika biasanya naikkan volume suara. Itulah yang dimainkan oleh Kosinudin, dan begitulah cara Kosinudin tampil. Bukan dengan fakta, tapi dengan tuduhan liar. Untungnya publik sudah cerdas. Mereka bisa bedakan mana suara hukum, mana jeritan panik dari mereka yang terdesak. Akhirnya, biar waktu dan proses hukum yang bicara. Tapi satu hal pasti, yang gemar menuduh tanpa bukti, cepat atau lambat akan bertemu palu hakim. Ingat, ini negara hukum, bos, bukan panggung sinetron konspirasi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.